Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama When Life Gives You Tangerines. Drama ini sebenarnya Miley udah selesai tonton seminggu yang lalu ya, bahkan lebih dari seminggu yang lalu. Tapi belum dapat kesempatan buat kasih kamu reviewnya sampai hari ini. Mudah-mudahan Miley masih ingat ya, memang dramanya sangat berkesan. Dan ini salah satu drama yang cukup panjang yang Mai tonton akhir-akhir ini, karena selama ini nontonnya cuman drama yang 12 episode, 14 episode gitu ya. Akhirnya nonton lagi, bahkan 8 episode kebanyakan ya, yang 16 episode. Nah, drama When Life Gives You Tangerines ditayangkan di network Netflix sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Maret yang kemarin. 4 episode per minggu. Ini tertulis di web Asian Wiki dan ditayangkan pada hari Jumat. Apakah langsung 4 episode begitu ya? Oke. Dan sekali lagi drama ini berkesan banget karena menurut Mai ini ya, kemungkinan Mai nggak bisa cerita terlalu banyak ya. Nah, hanya highlight-highlightnya aja. Dan drama ini sangat menyentuh ya menurut Mai. Dan relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu wajib deh nonton drama ini ya. Lihat deh, dari awal aja Mai udah bilang kamu wajib nonton. Apalagi habis dengar review dari Mai nanti ya. Oke, di sini kenapa Mai mau nonton drama When Life Gives You Tangerines? Itu karena pemeran utamanya, lead female-nya adalah Ayu. Nah, Ayu ini Mai pernah baca di suatu artikel, katanya dia adalah salah satu aktris yang underrated ya. Tapi drama-dramanya itu selalu bagus. Kalau menurut Mai, jangan-jangan Ayu ini bukan underrated, tapi dia memang memilih sekali ya drama apa yang dia mau berperan di drama macam apa. Karena ya kita tahu Ayu lebih fokus ke menyanyi ya, karena dia sebagai penyanyi. Jadi mungkin Ayu memang pemilih, tapi sekalinya Ayu berperan di suatu drama, kamu wajib nonton guys. Jadi drama-dramanya Ayu itu sudah cukup banyak yang Mai ikuti. Dari yang Mai ikuti itu semuanya keren guys. Jadi kamu harus nonton ya dramanya. Nah, di sini kebetulan Ayu berpasangan dengan lead male-nya yang juga Mai hampir selalu ikuti semua dramanya, yaitu Park Bo Gum. Nah, Bo Gum itu juga udah banyak banget drama dia yang Mai tonton. Dia juga salah satu aktor yang Mai ikuti karena drama-drama dia itu juga pada keren-keren gitu ya. Jadi lead female-nya dan lead male-nya itu dua-duanya Mai suka. Cocok banget ketemu di drama ini. Nah, yang menarik juga drama ini bersetting di tahun 1968 awalnya ya. Atau sebelum itu malahan. Sebelum itu lagi ya, bukan 68 ya, bahkan lebih awal dari itu ya. 1950-an katanya ya. Jadi dari Ayu di sini berperan sebagai Oh E Sun. Oh E Sun ini masih ini ya, pada awalnya dia itu anak kecil ya, dari masa anak-anaknya. Dan drama ini sedikit mengingatkan Mai pada vibe drama Welcome to Samdari. Kenapa Mai bisa bilang begitu? Karena mereka sama-sama bersetting di Jeju. Dan omanya Oh E Sun itu adalah seorang henyo, alias henyo itu apa ya? Jadi Mai ingatnya bahasa Koreanya aja ya. Dia itu para penyelam, ibu-ibu, wanita-wanita penyelam ya, yang mencari hasil laut gitu ya, seperti kerang-kerangan,
rumput laut dan pokoknya semua hasil-hasil dari laut gitu. Henyo ya. Nah, jadi omanya itu selalu menyelam dan jago banget dia ya. Tangkapannya juga seperti abalon atau apa. Wow, itu kan dibayar mahal banget ya. Nah, jadi dengan itu dia membesarkan Oesun. Nah, tapi yang tidak enaknya, tidak enaknya ya. Esun ini bukan sendirian, dia juga punya adik 2 lagi. Dan Esun adalah putri dari suaminya yang pertama yang sudah meninggal. Nah, setelah itu dia menikah lagi. Nah, suaminya ini guys, suami keduanya pasti kalau kalian sering nonton drama, K-drama ya, kamu akan mengenal wajah ini. Ini banyak wajah-wajah yang kamu kenal ya. Ada tidak di sini? Henyo Group. Esun. Dia jadi si suami keduanya adalah Oh Jung Se. Nah, kamu tahu Oh Jung Se ya? Dia memang jago banget aktingnya, suami keduanya. Nah, karena Oh Esun ini adalah anak dari suami yang pertama, dan omanya juga merasa bahwa dia tidak akan bahagia hidup dengannya yang miskin banget gitu ya. Jadi keluarga suaminya yang sudah meninggal itu, suami pertamanya, itu cukup berada. Jadi Esun dititipkan di keluarga itu. Namun Esun tidak bahagia di sana. Dia sering balik mengunjungi omanya. Dan di keluarga itu dia malahan dianggap sebagai pembantu lah ya. Pokoknya sering disuruh cuci piring atau mengerjakan hal-hal lain. Jadi dia tidak bahagia. Dia sering balik ke omanya. Nah, suatu hari ini review Mai mengandung spoiler, jadi kamu harus hati-hati ya. Jadi omanya didiagnosa akan meninggal. Jadi meninggalnya dia usianya cukup muda. Si omanya ini, apa nama omanya sini ya? John Guangre. Jadi ketika dia tahu bahwa dia akan meninggal, dia sebenarnya memberitahu Esun ya, kalau dia harus siap dan harus tetap kuat ketika ditinggalkan oleh omanya ini. Dia harus tetap bertahan hidup di keluarga suaminya itu, dia bilang kayak gitu. Dan ya akhirnya meninggal ya, John Guangre itu dia meninggal, kesian banget ketika Oh Esun itu masih muda banget, yaitu usianya 9 tahun. Dan Oh Esun dia sejak kecil sudah menjadi cinta pertamanya Yang Gwan-sik. Ini yang diperankan oleh Park Bo Gum ketika versi dewasanya nanti. Dan Yang Gwan-sik ini cintanya memang sangat tulus ya. Jadi dari kecil aja dia sudah sayang banget sama Esun. Jadi tanpa kenal lelah dia mengejar cintanya pada Esun, meskipun Esun tidak suka ya. Pada awalnya aja nggak suka, lama-lama suka juga karena tulus banget si Gwan-sik ya. Dan ketika Esun sudah ditinggalkan oleh omonya, Gwan-sik juga tetap ada di sisinya. Dan Esun waktu itu tidak punya tempat tinggal. Ini kayaknya suara laptopnya lebih kenceng dari suara Mai, enggak sih? Oke. Nah, itu karena si aboji tirinya, Mai bilang tadi kan, itu menikah lagi. Dan Esun tidak akur ya dengan oma tirinya yang baru ini. Jadi dia lari, sebenarnya pengen tinggal aja di tempat yang keluarga abojinya yang asli itu, aboji kandungnya. Tapi di sana juga dia tidak diperlakukan dengan baik kan. Jadi dia tidak ada rumah, dia sedih banget, dia merasa dia tidak punya tempat tinggal gitu. Nah, akhirnya dia dan Yang Gwan-sik itu melakukan suatu tindakan ekstrim, yaitu
mereka lari dari Jeju. Rencananya mereka akan ke Busan. Jadi mereka sampai mencuri banyak harta ya untuk biaya perjalanan mereka. Jadi emas-emas yang dicuri itu, perhiasan. Dan mereka sampai sih di Busan. Tapi sayang banget guys, di Busan itu di penginapannya mereka malah ditipu oleh pemilik penginapan. Dan harta mereka sampai dikuras, dicuri oleh yang punya penginapan. Nah tapi singkat cerita ya, mereka yang lari ke Busan itu dikejar oleh oma dari Yang Guanxik, yaitu Kwon Gye-ok. Nah Kwon Gye-ok ini adalah ya kenal ya, mereka sebagai ibu-ibu kenal lah ya. Dia kenal dengan omoninya Oh Esun yaitu John Gwang-rae, tapi si Kwon Gye-ok ini bukan Haenyeo ya, dia bukan Haenyeo. Nah di situ dia mengejar sampai ke Busan dan akhirnya ketemu nih sama mereka berdua, dan akhirnya mereka juga berhasil membawa kembali harta yang dicuri oleh orang itu penginapan itu. Jadi mereka akhirnya balik lagi ke Jeju, tapi dengan hidup yang mereka kan sempat dicap nakal ya. Ya kamu bayangin lah tahun 1950-an begitu, kamu lari ya, ini sejenis kawin lari kan. Jadi nama mereka itu sudah tersebar tidak baik di desa mereka begitu. Tapi tetap aja ketika mereka balik ya mereka harus menanggung nyinyiran orang-orang tuh ya. Dan Esun akhirnya akan dijodohkan dengan seseorang ya. Ini juga seseorangnya kamu tidak akan asing yang melihat wajahnya. Tunggu deh, dia adanya di mana ya? Dia akan dijodohkan pada Bu Sang-gil. Kamu tidak akan asing melihat pemerannya. Dan tapi Esun itu sebenarnya tidak mau menikah ya, karena Bu Sang-gil ini orangnya terlihat kamu lihat wajahnya, kamu bisa nilai sendiri lah ya. Ya seperti wajahnya itulah. Dia tidak mau, sebenarnya dia ingin menikah dengan Guanxik, tapi omoninya Guanxik yaitu si itu tadi ya, si Kwon Gye-ok itu mewanti-wanti Oh Esun supaya melepaskan Guanxik, dia bilang kayak gitu ya. Dan juga Harmonia Guanxik itu juga tidak setuju sebenarnya pada Oh Esun, karena katanya dia ini seorang apa dibilang itu, shaman itu penyihir, shaman ya. Jadi dia tidak mau karena dia bilang Esun itu selalu diikutin oleh roh Omonia, dia bilang kayak gitu. Nah tapi gimana ya, Guanxik sebenarnya sampai ingin pergi ke Seoul ya, pokoknya daratan disebutnya gitu ya, untuk mengejar karirnya. Akhirnya dia tidak tahu mau ngapain juga gitu ya. Jadi dia kan suka olahraga ya, jadi dia mau ke daratan. Tapi saat itu juga Esun akhirnya memberontak ya. Dia nggak jadi mau nikah dengan Bu Sang-gil, padahal udah milih pakai pengantin loh ya. Jadi dia mengejar, dan yang Guanxik juga melihat dia dari kapal. Dan akhirnya Guanxik berenang balik ke Jeju. Itu keren banget ya. Dan akhirnya mereka ya menikah juga guys. Tapi pernikahan mereka tidak gampang. Nah inilah yang menurut Mai, When Life Gives You Tangerine, ini drama yang komplit banget kisah kehidupan sehari-harinya. Jadi ini yang Mai ceritain tadi itu kan masih Oh Esun dari kecil remaja sampai menikah dengan Yang Guanxik gitu ya. Nah nanti mereka punya anak, 3 anak. Nah nanti diceritakan juga tentang ketiga anaknya ini. Nah ini yang membuat drama ini menarik ya. Jadi dia ketiga anaknya itu diceritakan di sini. Pemeran Oh Esun di tahun 1960-an itu diperankan oleh Moon Sori, yang Guanxiknya menjadi Park Hae Jun.
Dan yang memerankan anak-anaknya yaitu Yang Gemyong, anak pertama, putri pertamanya, itu nanti Ayu juga ketika udah versi dewasanya. Terus ada Yang Eunmyong, anak kedua. Dan mereka ada satu anak lagi yaitu Yang Dongmyong. Tapi sesuatu terjadi gitu ya, nanti kamu bisa nonton detailnya ya. Jadi pada awal pernikahan mereka itu kehidupan mereka sulit banget. Bu Sanggil tuh jahat banget juga ya. Jadi akhirnya Yang Gwansik membeli kapal itu dari uang yang ditabung oleh Kim Chun Ok, yaitu harmoninya Oh Esun yang dari itu ya, pihak aboji kandungnya itu ya. Rela dia mengeluarkan uang untuk si Oh Esun gitu, karena dia kasihan banget gitu juga ya sama Esun. Nah, kehidupan mereka agak mendingan, tapi selalu naik dan turun. Nah, ini sangat relate ya, kayak roda itu berputar. Kamu tuh nggak mungkin hidup itu selalu di atas menyenangkan gitu ya. Tapi ada kalanya ketika kamu di bawah, itu bagaimana kamu tetap bersatu ya. Di sini diceritakan tentang bagaimana kisah cinta antara Oh Esun dan Yang Gwansik yang tidak pernah tergoyahkan walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, walaupun mereka hidup dalam masalah gitu ya. Nah, ini yang menurut Mai sangat menyentuh gitu. Dan akhirnya diceritakan juga bagaimana kehidupan Yang Gemyong ya, tentang kehidupan karir dia sebagai anak pertama, putri pertama yang pintar dan sangat disayang oleh kedua orang tuanya, sampai kehidupan pernikahan dia, percintaan dia yang tidak mulus. Aduh, bisa bikin kamu nangis gitu ya. Mai juga sedih banget gitu. Nah, tapi setelah Mai lihat, ternyata ada wajah yang tidak asing lagi di sini ya. Nanti kamu akan ketemu dengan Kim Son Ho. Mai suka banget juga sama Kim Son Ho ya. Kamu bisa lihat dia di sini. Dan juga kehidupannya Yang Eunmyong sebagai anak kedua. Dan beda ya, jadi dia anak laki-laki. Dan bagaimana kedua orang tuanya itu memperlakukan anak pertama dan anak kedua itu berbeda. Dan kedua orang tuanya ini juga, kita tahu orang tua itu tidak sempurna ya. Dan mereka mengakui ketidaksempurnaan mereka. Dan anak-anak mereka juga mengakui bagaimana kedua orang tua mereka itu sudah bersusah payah untuk menghidupi mereka ya. Di satu sisi mereka memang banyak tidak mendapatkan apa yang anak-anak orang lain dapatkan gitu. Tapi di satu saat mereka bisa menerima, kadang-kadang mereka tidak bisa menerima juga kemiskinan ini begitu ya. Tapi ketika ada ujian-ujian seperti inilah, hubungan persaudaraan mereka ya, antara Gemyong dan juga Eunmyong, dan juga hubungan antara orang tua dan anak itu diuji. Nah, di sini menurut Mai menarik banget kehidupan Oh Esun yang diceritakan dari dia kecil sampai nanti dia tua. Nah, jadi gimana nih ceritanya? Guys, Mai benar-benar nggak bisa cerita banyak ya. Ini keren banget segala iya, sedih ya, banyak sedihnya drama ini. Kamu siap-siapin tisu. Terutama kamu yang gampang nangis ya. Kalau Mai cukup gampang nangis juga. Mai sampai nangis juga beberapa kali ya, terutama dekat-dekat episode akhir gitu. Wow, itu kamu harus nonton ya, drama When Life Gives You Tangerine. Oke. Oh iya, ini ada satu orang yang mau Mai ceritakan ya. Di sini nanti Yang Gemyong ada pacar gitu ya. Dan dia diperankan pacarnya ini, Park Yong Bom, itu diperankan oleh Lee Jun Yong. Dan setelah Mai cek, Lee Jun Yong ini berperan di Weak Hero Class 2. Yang Mai bilang ganteng. Yang Mai bilang ganteng ya, di Weak Hero Class 2 dia jadi siapa tuh namanya? Gem Song Jae gitu ya. Dan Mai baru sadar kalau Jun Yong ini adalah member U-KISS. Pantas ya, ganteng banget. Dia ini
biasnya Mai loh ketika di Yukis ya. Tapi Mai nggak sadar kalau ini tuh dia gitu, karena udah lama banget nggak lihat dia. Yukis waktu itu debut masih muda-muda banget ya. Junyoung aja kelahiran tahun 97. Yukis kalau kamu nggak tahu, mereka adalah boy group dari Gen 2. Iya. Ketika Mai lihat, ternyata dia adalah Bais Mai. Pantas ganteng. Dan pemerannya banyak banget ya. Oke. When Life Gives You Tangerine sudah mendapatkan beberapa awards guys, yaitu 2025 Baeksang Arts Awards di bulan Mei yang kemarin. Mendapatkan Best Drama, Best Screenplay, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress. Wow. Choi Dae-hoon, Yom Heran. Siapa ya ini? Karena perannya banyak banget ya. Belum tentu Mai bisa menemukan. Apa ya? Acting-actingnya wow. Jangan di... si Busanggil ya. Si Busanggil. Best supporting actornya tadi ya. Best supporting aktrisnya, si ini omoninya Oh Esun yang berperan sebagai John Gwang-rae. Itu memang keren banget, best supporting actress. Wow. Oke, kita lihat ratingnya di tempat lain. Ini tidak ada komen kah di Asian Wiki? Mai bingung apa, tadi belum ke bawah ya. Ada beberapa komen, Mai baca dulu dari web Asian Wiki. Just funny how adult Heran ends up being played by Heran the actress. Love how Esun wish her mom would reincarnate as an office worker, and she ended up being the one to read the poems. Okay, ya. Such a beautiful and cinematic K-drama. Felt like it genuinely took me through the lives of how Koreans lived through the decades. Iya, nah itu menurut Mai menarik banget ya. Aduh, itu tahun-tahun yang krusial. Tahun krusial itu tahun, kalau menurut Mai, sebelum tahun 2000 itu ya. Itu masih ada CPU yang zaman dulu masih nyala, TV-nya aja TV tabung yang masih nyala. Wow, benar-benar buat Mai merasa nostalgia dengan masa kecil Mai ya. Okay. The costume and setting seems sensitively and accurately. Yes, akurat banget. Akurat kan tadi Mai bilang gitu. TV tabung, CPU. Keren banget ya. Sepertinya memang reinkarnasi ya, jangan-jangan ya. Bisa jadi. Nah, kamu lihat di akhir ceritanya ya, sepertinya memang reinkarnasi ya. Phenomenal, amazing masterpiece, best drama of 2025. What a story, what an amazing powerful cast. Ayu and Park Bo Gum were super. Yes, and don't forget, Mai jadi bingung chemistry-nya Ayu sama Park Bo Gum lebih baik atau chemistry-nya Ayu dan blank. Ada satu orang lagi, kamu cek ya. Mai lebih milih, kalau harus memilih satu gitu ya, Mai lebih milih chemistry-nya Ayu dan juga yang satu lagi itu ya. Bukan karena dia dengan Park Bo Gum tidak baik, bagus sih, tapi Mai lebih suka sama yang itu. Preferensi saja ya. Wow, audience rating summary 5.0. The IMDb 9.2 out of 10. 100% Rotten Tomatoes. 5 out of 5 CNN Indonesia. 92% like this TV show. Slice of life, drama, romance. A masterpiece. Isn't just TV series.
It's an emotional pilgrimage through the quiet triumphs and heartaches of life. Iya banget, iya banget. Sweet but sad drama. Iya, the couple naivety while growing up in a remote town. Iya ya, masih naif banget waktu itu ya. 5 stars, absolute must see. Haven't watched a better story talk about love and family. This is one of the best shows out there. Kalahkan Squid Game dan The Glory untuk ratingnya. .7 di episode pertama. Untuk 4 episode pertama. Drama Korea dengan peringkat tertinggi di IMDb. 9.4. Apalagi nih. Menyajikan banyak percakapan soal kehidupan yang nyatanya berubah menjadi bahan kontemplasi. Oke. Memang ya drama ini, aduh, kayak komplit banget lah ya kehidupannya. Ini ketika Mai nge-review ini dan ingat lagi sama setiap scene dari drama-drama ini, rasanya kamu kalau nggak nonton drama ini tuh rugi banget gitu ya. Jadi menurut Mai wajib banget kamu nonton drama When Life Gives You Tangerine. Salah terus ngomongnya ya. Dan di Asian Wiki, drama ini mendapatkan user rating sebesar 94. Wow, nyaris tidak pernah main lihat rating setinggi ini ya. Ada sih, tapi hanya beberapa ya. Kebanyakan stuck di 93, kalau sampai 94 tuh sangat jarang gitu. Dan Mai sendiri mau kasih drama ini rating sebesar berapa ya? Tidak ada tapinya, segalanya pas sekali untuk drama ini. Jadi akan Mai kasih rating sebesar 95. Jadi ini salah satu drama dengan rating tertinggi yang pernah Mai berikan. Baru satu drama lain yang Mai kasih rating 95, yaitu Study Group. Jadi ini adalah drama kedua yang Mai kasih rating 95. Jadi kamu udah tahu nih, keren banget. Nggak ada negatifnya, pokoknya semuanya pas ya. Kamu wajib nonton drama yang satu ini. Oke, saat ini Mai lagi nonton drama Host Dinner. Itu tinggal 2 episode lagi ya. Gemes. Tapi Mai lagi nggak sempet nontonnya. Jadi akan selesai tentunya besok sepertinya ya. Besok atau lusa pasti selesai. Dan Mai butuh dukungan kamu nih biar jadi penyemangat Mai. Tolong tinggalin jempol kamu di drama review Mai yang muncul di timeline kamu juga. Jangan lupa kamu tinggalin jempolnya. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi. Mau nonton K-drama yang macam apa nih? Tinggal cek aja di playlist drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya nggak ketinggalan kalau Mai ada konten-konten baru. Tetap semangatin Mai supaya Mai selesai nontonnya cepet, terus bisa kasih kamu drama review yang cepet juga tentunya ya. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.